pertebaran sekarang itu banyak apologet yang palsu ya, yang tidak memahami kekristenan tapi mereka berani sekali berapologetika. Ya seperti itu. Nah, begini, singgung mengenai pihak sebelah dan nanti saya kembali memberi kesempatan untuk Mas Atma untuk berespons dan setelah itu saya akan menyambung kembali tanggapan saya terhadap bagaimana apologetika dari pihak sebelah ya. Nah, kalau dari pihak sebelah ini menarik. Mereka ini metodenya satu dan seragam. Itu dalam pengamatan saya ya. Sama sekali tidak ada warna. Kalau dalam kekristenan, saudara lihat ya, dalam kekristenan itu ramai ya. Bahkan antara Trinitarian dan Oneness ya. Juga karena sama-sama berapologetika kepada pihak sebelah, itu saling tempur ya. Itu ramai. Ada begitu banyak perdebatan dalam doktrin juga. Termasuk bagaimana menggunakan metode-metode apologetika, ya. Tetapi kalau dari pihak sebelah ini betul-betul monoton, betul-betul membosankan, ya sampai sekan rendahkan ya. Saya belum pernah melihat dari pihak mereka yang muncul sebagai seorang akademisi dengan logik yang kuat, dengan filsafat yang kuat, kemudian memberikan tanggapan kepada argumentasi-argumentasi kita, ya seperti itu. Ya, mainnya paling-paling mengutip apa yang sudah berulang-ulang secara salah kaprah itu dilakukan oleh Ahmad Didat ya. Ahmad Didat, tahu ya Ahmad Didat ya? Ya. Atau yang digunakan oleh Zakir Naik ya, Zakir Naik. Misalnya gini. Kalau Yesus itu Tuhan atau Allah, mengapa di Alkitab Yesus tidak pernah mengaku dia Allah? Itu kan tipikal Ahmad Didat itu. Lalu kemudian diteruskan oleh Zakir Naik. Oh sandong, itu apa itu? Kita juga sudah memberi tanggapan ya, bahwa Yesus itu Allah atau tidak ditentukan oleh pengakuan, tapi ditentukan oleh sifatnya yang memang ilahi, kan begitu ya. Tapi ya argumentasi basi ini yang terus ditawarkan kan, ya, terus ditawarkan. Kemudian lagi ya, Alkitab itu sudah dipalsukan tanpa ada indikator yang jelas mengapa dikatakan palsu, standar dia apa mengatakan itu palsu, pokoknya Alkitab palsu ya. Kemudian ciri khas yang berikut itu mengutip kitab-kitab apokrifa ya, kitab-kitab apokrifa yang sudah disingkirkan oleh gereja karena itu adalah Injil-Injil palsu ya, palsu. Lalu mereka menggunakan kitab-kitab palsu yang tidak diakui oleh Kristen untuk menyerang iman Kristen begitu ya. Jadi saya maaf ya untuk interaksi dengan pihak Muslim ini sebetulnya saya bosan ya, membosankan ya, dan tidak menarik bagi saya. Kalau ini bicara dari aspek apa namanya, aspek permainan intelektual lah ya begitu ya. Kita bagaimana berwacana ya seperti itu secara intelektual. Bagi saya sangat-sangat membosankan, sangat-sangat tidak berbobot ya, karena argumentasi itu saja yang diulang-ulang dan tidak ada perkembangan, dan saya tidak melihat ya doktor yang sungguh-sungguh doktor dari mereka atau akademisi yang sungguh-sungguh akademisi dari mereka, atau katakanlah apologet mereka yang betul-betul memang belajar sungguh-sungguh ya, mempunyai tingkat intelektual yang mumpuni untuk kemudian berinteraksi dengan kita ya seperti itu. Nah itu yang saya lihat ya secara ringkas ya. Nanti kita lanjut ya. Mungkin Mas Atmas akan kalau untuk memberikan respons. Kalau saya sendiri kan memang saya pribadi kurang update dengan situasi yang di Indonesia ya Pak, karena saya lebih banyak berkutat di yang internasional. Tapi yang saya tahu ada satu sih ya, apologet Muslim yang relatif saya respect, bukan karena argumennya gini. Dia lebih mengerti debat, namanya Syabir Ali. Mungkin Bapak pernah dengar, mungkin nggak pernah dengar. Syabir Ali, oke. Ya, itu mungkin satu yang dari, mungkin satu-satunya apologet Muslim yang pernah saya dengar dan relatif saya respect, karena bukan karena, walaupun jawabannya juga, maksudnya serangannya juga tidak substansial dan banyak lemah lah ibarat kata kita bilang dalam perdebatannya. Tapi saya apresiasi karena scholarly, akademik lah, intelektual cara itu sih paling satu. Jadi ya memang juga saya, karena salah satu alasannya juga saya nggak update sama Indonesia karena ya seperti tadi bilang Bapak bilang tadi juga, karena tanpa termaksud sombong ataupun merendahkan apaan, tapi
ya jujur saya juga tidak tertarik untuk menanggapi juga sih dalam berbagai kesempatan serangan, karena satu ya tipikal itu saja juga, dan kedua juga seringkali istilah strawman fallacy itu suatu yang lumrah nggak ya Pak? Strawman itu manusia jerami apa sih istilahnya? Kalau gampangnya strawman itu adalah menyerang suatu posisi yang imajiner. Nah, kira-kira gampang itu mungkin yang nonton di YouTube. Strawman itu apa? Jadi menyerang kekristenan, tapi itu bukan kekristenan. Contohnya seperti tadi, Kristen itu Tuhannya 3. Loh, itu bukan kekristenan. Anda menyerang apa? Anda meninju orang-orangan sawah, meninju angin. Jadi kalau Anda, jadi saya seperti sama teman-teman itu juga saya rasakan strawman itu terhadap reform gitu ya secara spesifik misalkan. Jadi karena kami juga sekarang lebih banyak melucukan serangan-serangan seperti itu. Jadi saya bisa kan bikin analogi adalah dia ninju orang-orangan sawah terus merasa menang tinju. Ya saya nggak perlu menang jauh, saya liatin aja. Menang tinju. Ya, oke, semangat gitu. Saya gitu aja karena yang diserang pun imajiner. Contoh misalnya, ya tadi Tuhannya 3, tapi nggak ada yang bilang Tuhan 3. Jadi Anda menyerang apa? Anda sudah merasa menang debat lawan siapa? Anda menghancurkan argumennya siapa? Menghancurkan posisinya siapa? Angin ngapain gitu. Jadi ya saya juga seperti itu sih. Kalau saya alami sih, saya amati. Ya, persis seperti debat saya dan Mas Yud ya. Saya waktu itu kan sudah berkata, saya tidak memahami itu sebagai perintah minum racun kan. Jadi jelas posisi saya menafsirkan ayat yang di Markus 16 itu ya, itu bukan perintah minum racun, saya bilang. Nah, harusnya kalau dia mengerti cara berapologetika yang benar, dia tanya pengertian saya tentang Markus 16 itu bagaimana, lalu dia menyerang pengertian saya. Nah, itu yang saya minta. Tetapi dia mengkarikatur seolah-olah itu adalah pemahaman Kristen yang saya akui ya, yang saya percaya. Bahkan sebetulnya kalau mau lebih detail, belum tentu pemahaman Kristen yang dianggap itu pemahaman Kristen itu yang saya pahami. Karena mungkin itu pemahaman yang dipakai oleh apologet Arminian bisa saja ya, atau apologet yang menggunakan metode lain yang kan bisa seperti itu ya. Jadi dalam debat itu penting untuk memahami argumentasi lawan seperti apa. Menurut kamu pemahamanmu tentang teks ini apa? Nah itu nanti yang kita perdebatkan. Tapi lihat si Mas Yud itu, dia ngotot mengatakan itu perintah minum racun. Loh menurut dia perintah minum racun. Lalu dia menyerang sendiri yang dia anggap itu adalah dipahami oleh orang Kristen. Makanya tadi dia menyerang orang-orangan sawah itu ya, orang-orangan jerami itu ya, yang dia imajinasikan, lalu dia pukul, lalu dia merasa menang sendiri. Bagi saya ini adalah satu kebodohan. Ya. Betul-betul ada satu kebodohan ya, seperti itu. Jadi begini, kita di Indonesia ini lanjut ya, saya masih lanjut. Saya tidak tahu ya, untuk menghadirkan satu interaksi katakanlah Islam Kristen ya, Islam Kristen yang betul-betul berbobot di level yang betul-betul ilmiah, itu saya kira masih jauh ya, itu masih sangat jauh sekali. Ada banyak itu strawman fallacies ya, orang mengkarikatur pemahaman orang lain yang tidak seperti itu orang lain pahami, lalu dia memukul karikaturnya sendiri dan merasa menang begitu. Itu ada banyak yang seperti itu. Itu hampir semua apologet pihak sebelah dari Islam itu seperti itu. Itu yang saya amati karena saya berinteraksi dengan mereka. Nah di Indonesia ini yang saya respect bagus karena memang ilmiah dan dia sebetulnya lebih cocok berhadapan dengan Bambang Nursena ya. Itu Menahem Ali. Ya, kalau Menahem Ali itu memang dia adalah seorang sarjana ya. Seorang sarjana yang meneliti naskah ya. Dan dia sesuai bidangnya, dia betul-betul memang mempertanggungjawabkan apa yang diteliti begitu ya. Jadi saya lihat satu-satunya di Indonesia ini apologet Muslim yang betul-betul punya bobot ya, Menahem Ali itu ya, Menahem Ali ya, seperti itu. Tetapi beliau ini tidak pernah menanggapi itu tantangan saya ya, mungkin karena dia takut dengan metode saya bisa juga kan begitu ya, atau mungkin takut tidak nyambung ya. Tetapi sebetulnya saya kepingin ya untuk berinteraksi dengan dia.
Jadi itu kondisi dari pihak sebelah. Nah, sehingga sebetulnya kalau mereka ini ya, selain daripada orang-orang baik ya, seperti katakanlah Pak Dr. Deki, Pak Esra Toru, ya Pak Budi Asali, selain dari orang-orang apologet yang memang betul-betul bagus dan bertanggung jawab ini ya, sebetulnya memang cocoklah sih dihadapi oleh orang-orang yang mereka itu ya, yang apa namanya, yang doktrin kacau balau ya, biar saya kira seimbang lah begitu ya, biar ramai kan begitu ya. Jadi sih sebetulnya saya berharap untuk satu interaksi yang betul-betul berbobot ya, yang betul-betul ilmiah, dan sampai saat ini saya belum menemukan. Sejak saya pertama kali berinteraksi dan pihak sebelah itu dari tahun 2014, saya belum pernah menemukan. Bahkan argumentasi saya mengenai konsep tauhid ya, itu kan topiknya waktu itu tauhid atau trinity ya, tritunggal atau tauhid begitu ya. Jadi argumentasi saya terhadap konsep tauhid ya, yang saya minta ya secara metafisika bagaimana dipertanggungjawabkan, secara epistemologis bagaimana dipertanggungjawabkan, dan secara moral atau etik itu bagaimana dipertanggungjawabkan, itu tidak ada jawaban sama sekali. Sampai sekarang saya belum pernah melihat satupun apologet muslim yang mengutak-utik daripada argumentasi saya itu ya, seperti itu. Jadi ya seperti itu sih sebetulnya. Nah, berdasarkan begini sebetulnya ada satu yang sekarang ini yang bagi saya mungkin lebih berbahaya ya.